Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi Pak ya. Jadi untuk video saya kali ini, saya khususkan untuk menjawab pertanyaan pada video yang saya buat sebelumnya ya. Di situ banyak sekali yang menanyakan luas lahan sebanyak itu milik siapa gitu Pak ya. Saya akan menjawab di sini. Untuk menjawab rasa penasaran bapak-bapak di rumah, silakan simak ya. Jadi video yang saya buat sebelumnya itu saya menampakkan sebuah perkebunan kelapa sawit yang sangat luas ya. Dan kemudian banyak sekali yang berkomentar dan itu milik siapa gitu Pak ya. Jadi saya akan jawab. Jadi video yang saya buat sebelumnya dan lahan ini adalah milik pribadi Pak ya. Ini didapat melalui program transmigrasi tahun 80 hingga 90-an ya. Jadi ini murni milik hak pribadi, bukan dari PT ataupun perusahaan. Ini milik pribadi. Untuk luas lahan yang dimiliki, setiap kakak dahulunya mendapatkan luas lahan 2 hektar ya. Kemudian ditambah lagi dengan pekarangan rumah seluas setengah hektar yang sudah ada rumahnya. Jadi untuk lahan di depan saya ini dan video saya sebelumnya ini adalah asli milik pribadi Pak ya, didapat melalui program transmigrasi yaitu tahun 80-an hingga 90 di era Bapak Soeharto dulu ya. Dan kini sudah melalui tahap replanting yaitu peramajaan kembali. Yang ini sudah memasuki tahap tanam kedua Pak ya. Sebelumnya sudah ada tanaman kelapa sawit yang sudah berumur kisaran angka 25 tahun. Kemudian ini sudah direplanting, diganti dengan bibit yang baru ya. Untuk perawatan sendiri, pemilik lahan sudah tidak pusing lagi ya memikirkan perawatannya. Jadi ini sudah dikendalikan oleh Koperasi Unit Desa atau KUD. Jadi pemilik lahan tinggal menunggu diam saja di rumah, sudah menghasilkan kebunnya karena sudah dirawat oleh Koperasi Unit Desa atau KUD. Jadi untuk kepemilikan tetap ya, itu kepemilikan pribadi, namun sekarang sudah dikelola oleh KUD atau Koperasi Unit Desa, dan segala yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini sudah dipenuhi dengan KUD tersebut ya, termasuk tenaga kerjanya ya. Jadi pemilik lahan sudah tidak memikirkan kebunnya karena sudah dikendalikan sepenuhnya oleh KUD atau Koperasi Unit Desa. Pemilik lahan tinggal menunggu hasilnya karena semua sudah dikendalikan oleh Koperasi Unit Desa ini, termasuk dari pemupukan ataupun perawatannya. Kemudian untuk ketenagaan kerjaannya sudah pemilik lahan sudah tidak memikirkan lagi. Jadi biasanya yang bekerja di daerah perkebunan kelapa sawit milik KUD ini adalah para pekerja yang tidak memiliki lahan kelapa sawit ya. Dan untuk pemilik lahan kalaupun ingin ikut kerja juga bisa ya untuk kerja di KUD ini, karena bebas siapa yang butuh pekerjaan, dan ketika ada lowongan bisa masuk semua ya, termasuk pemilik lahan itu sendiri. Dan sedikit tambahan, jadi untuk pendapatan ketika perkebunan kita sudah terdaftar di KUD ini sangat simpel juga ya. Jadi biasanya di KUD ini perkebunan akan dikelompokkan, yaitu biasanya dalam satu kelompok terdapat 30 sampai 40 kapling ya. Dan biasanya per kapling ini berisikan luas lahan 2 hektar. Dan kemudian untuk pendapatan akan disamaratakan ya, dipotong oleh pengeluaran. Kemudian dalam satu kelompok ini pendapatan akan disamaratakan. Jadi biasanya KUD ini memegang banyak kelompok ya. Jadi tidak hanya satu kelompok, karena memang perkebunan kelapa sawit yang sangat luas ini biasanya perkebunannya akan dibuatkan kelompok ya, atau per kelompok diisikan dengan 30 sampai 40 anggota ya. Di situ akan diisikan dengan 30 sampai 40 anggota pemilik lahan. Dan biasanya dalam satu kapling ini dengan luas lahan 2 hektar. Kemudian dalam satu kelompok ini biasanya diisikan dengan 30 sampai 40 kapling ya. Artinya bisa mencapai 60 hektar sampai 80 hektar ya per kelompoknya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan hadir untuk video saya kali ini, agar menjadi pengetahuan para pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada ya. Jadi saya mohon bantuannya agar channel ini semakin berkembang untuk bapak-bapak di rumah.
Dan saya mohon bantuannya untuk subscribe, komentar, dan apabila video ini perlu untuk di-share, silakan Anda share ya. Dan saya ucapkan mohon maaf juga apabila dalam pembuatan video masih banyak sekali kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas kemaklumannya ya. Dan semoga ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat dari video saya kali ini, dan semoga menjadi wawasan kita bersama. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.